Baru sampai kita di Bromo. Ikan bias dingin. Itu nih. Rombongan atap yang ada kita. Bisa ambil video dari atap karena goncangannya tinggi. Bakso bu, bujapnya bakso ya, candor ya bakso. Hah? Dan malu bro ujap. Cen bu, cen. Ini ngenah dah, ngenah. Kan ya? Dijauh. Ya, jawab ke balik kan main. Ini Gunung Batok. Silau. Sengenah gunung. Ini Puro Poten Bromo. Hah? Banyak candi-candi kejawen nih. Keren. Itu ada 2 pintu masuk. Itu pintu satunya. Hah? Nah, ini di Ganista Mandala. Backgroundnya Gunung Budak. Ini entah balik apa namanya ya. Ada 2 akses masuk ke Ganista Mandala. 1, 2. Kemudian ini adalah akses menuju Madya Mandala. Lalu mari kita lihat apa aja yang ada di Madya Mandala. Oke, masih sama. Itu udah balik kulkul. Tak besarin dulu. Tek seperti itu. Backgroundnya adalah akses naik menuju ke Kawah Bromo. Itu di belakang sana. Ya, tak liatin. Digedein. Nah itu dia akses naik ke Kawah Bromo untuk lokasi Kasodo. Oke. Ini. Ke utama Mandala ada gerbang utama. Ya, seperti itu. Candinya keren. Candinya keren. Nah, dia prefernya di sini nih. Oh, mau sana dulu ya. Tuh. Oh. Yuk. Hah?
jaketnya jangan dibuka. Oh, hutang itu. Oh, sing dulu. Jangan Bu. Aduh, Tuhan terus. Aduh. Ada apit lawang sebelah kiri dengan ornamen-ornamen patung naga. Nah ini sudah sendal-sendal dibuka ya. Hah? Oh. Masuk ke Utama Mandala. Nah, beli apa saja yang ada di sini. Kakinya dingin menyentuh lantai. Nah, ini untuk balik-balik untuk mempersiapkan perangkal. Ini ada patung Ganesha sebagai apa Bu? Nah ini. Nah itu atmosfer. Karena tadi kan baik pagi, pas semua nih kilo air. Nih, ada dua pelinggih di sini. Satu Padmasana, satunya itu candi. Gedong candi kayak gedong bawahnya, atasnya beratapkan candi. Seperti ini. Yuk dijogan. Oh ini kan buat ini kan. Nah yuk kita dulu. Ini ada pelinggih dengan patung dengan 4 muka. Ini ada pintu dari sebelah juga. Ini dari sebelah satu. Kita akan bersembahyang di saya Pulang apa begini? Nek, dupo. Pada pagi hari ini yang sangat cerah dan bahagia, mungkin ada rasa kedinginan dan ada rasa kepanasan, jadi panas dingin. Itu memang kalau sudah udara pada bulan-bulan ini di Bromo ya saat ini masih belum mengeluarkan salju tipis. Biasanya ada salju tipis. Kalau sudah dengan sekitaran antara 12 sampai dengan 10 itu pasti ada keluar salju tipis. Ya, Astogara, Bapak Ibu Mas Dharma sudah bisa menyebarkan untuk tampil ke Pura Bromo ini. Nah tentunya setelahnya dari sini mungkin ya paling tidak dapat oleh-oleh bagaimana keberadaan guru yang ada di Bromo dan umatnya pakaian yang ada di Bromo. Nah tentunya kalau berhadapan dengan umat kita yang ada di Tegal ini sudah dari dahulu dari nenek moyang kita itu umat kita sampai dengan sekarang ini ajak ya, jadi tetap langgeng dan juga setiap tahunnya tentunya bisa bertambah. Jadi kalau pada saat ini kurang lebih umat yang ada kita di Tegal dari 4 wilayah, jadi Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan sekitar 40 ribuan lebih kurang lebih dari itu sekarang. Jadi setiap tahun ada penambahan atau peningkatan dari umat kita. Kita
berbicara tentang latar belakang pura ini karena ini sebelum ada pemugaran, sebelum ada renovasi pura ini, memang di sini sudah ada tempatnya, namanya adalah Sanggar Luhur Poten Bromo. Nah, beliau yang paling kawitan ada di sebelah barat, ya. Ini yang sudah dipakai penyeker motifnya, khususnya yang ada di Tengger. Beliau ini asal mulanya. Kemudian tahun 91 ini yang bisa dikatakan baru, itu ada renovasi termasuk pemugaran, yaitu pura ini dengan dinamakan dengan Pura Luhur Poten Bromo. Karena awalnya kita tempatnya adalah Sanggar Poten. Nah, karena ini pura statusnya adalah pura kayangan jagat yang ada di Bromo, maka simpulkan menjadi Pura Luhur Poten Bromo. Ya. Bromo apa? Nah, Bromo ini asal kata dari Brahma yang beliau beristana di Istana Agung Gunung Bromo. Itu bahasa keseharian kita ini adalah lebih cekatannya adalah Bromo. Jadi itu memang adalah Brahma. Karena leluhur kita di sana kadewatan yang ada di Bromo ya memang adalah Sang Yang Brahma Dewata Brahma. Nah, tentunya di sini setiap ada upacara setiap tahun sekali. Itu barusan kemarin pada tanggal 31 sampai dengan 1 Juni itu adalah ada upacara Yatra Kesada dan termasuk Paudalan Pura Luhur Poten Bromo ini dengan kita ngejarnya cuma 3 hari, ya. Jadi tidak lebih dari 1 minggu, cuma 3 hari langsung penginapan, ya, langsung dari awal sampai dengan akhir Astonggara. Pada upacara pelaksanaan Yatnya Kesada tahun ini dan Paudalan ya sukses lancar tanpa aral melintang bagi kita semua dan umat kita yang ada di kawasan Tengger selalu mengharapkan berikan kemakmuran dan kerahayunan serta dalam kelancaran kita melaksanakan kewajiban kita pada setiap harinya. Tentunya itu ada salah satu hal yang kenapa ada upacara Yatnya Kasada termasuk dengan Paudalan, karena itu dikaitkan untuk kesucian Paudalannya. Kemudian kalau yang Yatnya Kasadanya itu setiap tahun sekali itu memang dilaksanakan karena ini sudah sabda yang diwariskan oleh nenek moyang kita, ya, cikal bakal yang ada di Tengger. Jadi setiap bulan purnama pada sasi Kasada umat kita untuk menyisihkan hasil buminya untuk dilabuhkan di kawah Gunung Bromo. Itu adalah simbol dari kemakmuran kita, keberhasilan kita. Nah, itu sesuai dengan sabda Sang Yang Dewa Bratakusuma yang beliau sudah pamuksan yang ada di Istana Agung Gunung Brahma, ya, di Gunung Brahma. Nah, itu kalau kita pada umumnya wisata kita ini ya kalau ke Gunung Brahma ya kita pergi ke Bromo, ya. Jadi itu memang ada sisilah yang bisa ada kelebihannya di istana yang ada di itu setiap tahun ya memang rutinitas untuk menyisihkan dengan secara tulus ikhlas. Kemudian hasil bumi tidak diperbolehkan untuk meminta, harus apapun adanya sayur mayur hasil buminya kita, keringat kita sendiri itu yang kita persembahkan. Jadi kalau kita mau mempersembahkan kita masih meminta, itu berarti bukan milik kita sendiri, ya. Di apapun satu, ya, seperti halnya yang sudah disankan di sabda Bhagavad Gita di bab 9 sloka 26 itu memang sudah dilakukan oleh masyarakat yang ada di Tengger dengan isi adatnya, sosial dengan budayanya yang ada di Tengger ini. Jadi kita mempunyai adat istiadat budaya kita sendiri-sendiri. Bahkan setiap ada ritual upacara itu
Upakara ataupun Banten itu memang khusus ya untuk masyarakat Tengger. Jadi seandainya ada saudara kita yang mau tampil ke Bromo, kemudian bawa Upakara, itu ya juga bisa diaturkan di sini. Tapi yang penting kita adalah lokal jenis kita ini di sini sudah ada. Ya. Kemudian pemuputnya ada yang namanya seorang Romo Dukun Pandita. Jadi Romo Dukun Pandita ini sudah statusnya seorang Dwi Jati. Ya. Jadi mungkin ada Ratu Rante mau soal ke sini itu hanya mengikuti ritual upacara tapi tidak memuput. Ya, gitu. Jadi itu memang di Tengger sudah ada keputusan kita bersama dari Panuman Dukun Pandita. Ya. Jadi kecuali kalau memuja dengan harapan Pandita itu monggo, tapi intinya yang utama adalah dari Tengger sendiri yang memuput. Jadi itu sudah ada hasil Panuman Dukun Pandita sekawasan Tengger, termasuk Panuman Sulingge yang ada di wilayah Jawa Timur. Itu ya sementara sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar. Kemudian kita untuk sembahyang pada hari ini kita menghadapkan kepada Dewa Bratakusuma, yaitu ada di selatan. Kita mengarah selatan adalah Gunung Brahma. Ya. Jadi nenek moyang kita dulu sudah itu cara menghadapnya sudah disimbolkan ya gunung dulu ya. Kebetulan ya di Tengger sudah ada namanya Gunung Brahma. Jadi kita ada di selatan. Itu jadi sedikit tentang latar belakang dari Pura-Luhur Konten Bromo ini. Jadi itu bisa nanti bawa oleh-oleh. Jadi bukan sekedar kita ke Bromo ini hanya untuk kita melaksanakan Teta Yatra, tapi ada religinya sendiri. Kita melaksanakan bakti, serada bakti kita di hadapan Sang Yang Dewa Bratakusuma. Oh, gini, kenapa kok ada disebut dengan Tengger? Ya, ini memang ada seorang ya yang artinya yang sudah disepuhkan ya. Dewa Bratanya yaitu Joko Sekar dengan Waro Anteng itu diambil akhiran dari kata teng dan segernya diambil gernya. Jadi menjadi disimpulkan menjadi Tengger. Jadi Tenggering budi luhur yang ada di. Jadi kalau lakinya Joko Sekar, perempuannya Loro Anteng ya. Jadi ger sama tengnya jadi disebut dengan Tengernya. Yang ada di kawasan Hila-Hila ini itu disebut Tengger. Jadi Tenggering budi luhur itu memang beliau ya juga sudah Dewa Brata juga. Jadi memang sebelum Majapahit waktu zaman Bu Sendok ya Tengger sudah ada. Jadi Majapahit ini artinya orang Tengger bukan turun dari Majapahit, tapi sebelum Majapahit orang Tengger sudah ada. Itu sudah melaksanakan ritual-ritual, bahkan sudah bisa memakili pada saat itu memujaannya memakili kepada yang ada di istana kerajaan orang Tengger ini. Tapi kalau pada zaman dahulu memang orang Tengger tidak dikenakan upeti atau pajak. Karena sudah melakukan setiap pada bulan purnama, ya itu setiap bulannya itu sudah melakukan ritual untuk memakili dan memberikan kerahayunan, ya khususnya yang ada di jagat ini, ya. Jadi kalau orang Tengger namanya adalah Lumang Bumi Kurting Langit, ya. Jadi ada bumi dan langit itu simbolnya. Jadi alam semesta ini kalau kita sudah nyebut Lumang Bumi Kurting Langit, setiap kita ucapan-ucapan dalam mantra yang ada di Tengger itu sudah menyangkut semua alam semesta yang dunia ini. Jadi bukan menyebut salah satu, ya. Di bulu kita ini tidak memandang bulu siapa itu A, siapa tahu B, tapi semuanya sudah disebut di situ dan namanya
lumai bumi survei langit. Jadi kalau Tengger yaitu patokannya pada tokoh pada saat itu yang sudah menjadi sesepuhnya yang disebut dengan Joko Kenanga Banten, kemudian diairin dengan Tengger, disimbolkan menjadi Tenggering Budi Luhur. Itu yang bisa kami bukan sinaman-sinaman pada pagi ini. Ya mungkin ada kurang lebihnya, mungkin Bapak Ibu Mas Dharma bisa mungkin ada suatu pertanyaan-pertanyaan, karena masih ritual-ritual yang ada di Tengger ini tentunya masih banyak sekali yang menyangkut untuk kehidupan kita, termasuk alam semesta ini bisa tetap menyatu kepada kita semua. Monggo sebelum kita akhiri. Jadi Penjajar Kemiri Pura Poten Bromo. Nah ini siapa bisa baca nih. Nah ini adalah pura untuk pemujaan leluhur. Tengger Joko Anteng Segar. Nah ini ada 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu dari 4 muka beliau menghadap ke pintu. Kemudian di situ juga ada ini apa namanya, dan di sini ada gedung. Dan itu Batara Brahmo, dan itu adalah pemujaan Sang Yang Acintio. Oke. Kami sarang sami wawu sampun puput baik krama ing Pura Luhur Poten Bromo. Mari didang matur mangkin acara bebas sering jabu menawi wonten sane kaum berkuda kudawi berfoto dengan kuda. Nggih. Bika ngeragel inggian probio. Terus kenten wawu naik artop menuju Padang Sapana dan Telokabis. Terus kenten wawu mewali ke bis soang-soang. Nggih. Makannya bakso, kulinernya nggak banyak, ini souvenir. Nah kita mau kembali ke jeep. Oke, kita sudah selesai melakukan persembahyangan di Pura Poten Bromo, dan ini debunya tebal. Tebal udah selesai. Nah, ada debunya tebal. Kuliner bakso sudah, belanja souvenir sudah, dan Bromo. Orang bilang jangan mati dulu sebelum ke Bromo. Oke, see you. Ini bu mobil bu. Nah, ini mobil kita. Nomor 5. Aman. Nomor 5 nih. Ini nomor